Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Muti Alda dengan NIM 2101686 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah Teori Pembelajaran Bahasa Indonesia dengan Ibu dosen pengampu Yulianti Rashid SPD MPD. Pertama, ada pengertian model pembelajaran Project Based Learning. Definisi Project Based Learning menurut The George Lucas Educational Foundation menjelaskan bahwa Project Based Learning to explore complex uses, yang berarti Project Based Learning merupakan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan pemahaman siswa melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, dan mensintesis informasi melalui cara-cara yang bermakna. Selanjutnya, para ahli pun tidak ketinggalan untuk memberikan pendapatnya tentang pengertian model pembelajaran Project Based Learning. Pertama, ada menurut Bie dalam Ngalimun tahun 2013 halaman 185, beliau menegaskan bahwa Project Based Learning yaitu model pembelajaran yang berfokus pada konsep-konsep dan prinsip utama sentral dari suatu disiplin yang melibatkan siswa dalam kegiatan pemecahan masalah dan tugas-tugas bermakna lainnya. Selanjutnya ada Gottman-Stivers tahun 2010. Beliau juga mendefinisikan bahwa Project Based Learning merupakan pendekatan pengajaran yang dibangun di atas kegiatan pembelajaran dan tugas nyata yang memberikan tantangan bagi siswa yang terkait dengan kehidupan sehari-hari untuk dipecahkan secara berkelompok. Ketiga, ada Afrina tahun 2015. Menurutnya, pembelajaran Project Based Learning merupakan model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Pengalaman belajar siswa maupun konsep dibangun berdasarkan produk yang dihasilkan dalam proses pembelajaran yang berbasis proyek. Keempat, ada Madewena dalam Lestari 2015 halaman 14 mengemukakan bahwa proyek pembelajaran PJBL adalah model pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengelola pembelajaran di kelas dengan melibatkan kerja proyek. Keempat, ada Grant tahun 2002. Beliau mendefinisikan Project Based Learning merupakan pembelajaran yang berbasis proyek berpusat pada siswa untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Siswa dituntut secara konstruktif melakukan pendalaman pembelajaran dengan pendekatan yang berbasis riset terhadap permasalahan yang pertanyaannya yang berbobot, nyata, dan relevan. Kelima, ada Goodman dan Stevers tahun 2010. Pendekatan pembelajaran berbasis proyek PJBL menciptakan lingkungan belajar konstruktivis di mana peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri dan pendidik menjadi fasilitator. Keenam, ada Suparno. Beliau menjelaskan bahwasanya PJBL merupakan pembelajaran yang mengarahkan peserta didik untuk bekerja di dalam kelompok dalam rangka membuat atau melakukan sebuah proyek bersama dan mempresentasikan hasil dari proyeknya tadi di hadapan siswa lainnya. Selanjutnya, kedua, ada karakteristik pembelajaran model Project Based Learning. Di antaranya ada centrality, yaitu pada proses pembelajaran Project Based Learning, melakukan suatu proyek merupakan pusat utama dalam pembelajaran. Kedua, ada driving question, yaitu model pembelajaran Project Based Learning memfokuskan pada pertanyaan dan masalah yang nantinya mengarahkan siswa untuk mencari solusi dengan konsep prinsip ilmu pengetahuan yang sesuai. Ketiga, ada constructive investigation. Pada model pembelajaran PJBL ini, guru hanya bertugas sebagai fasilitator dan siswa dituntut untuk melakukan investigasi dan penelitian secara mandiri. Keempat, ada autonomi, yaitu model pembelajaran ini siswa merupakan problem solver dari masalah yang dibahas. Kelima, ada realisme.
yaitu proyek yang dilakukan siswa adalah fokus kepada pekerjaan. Selanjutnya karakteristiknya adalah pertama, peserta atau siswa membuat keputusan tentang sebuah kerangka kerja. Adanya permasalahan atau tantangan yang diajukan kepada peserta didik. Ketiga, pada model pembelajaran ini, peserta didik mendesain proses untuk menentukan solusi atas permasalahan atau tantangan yang diajukan. Keempat, peserta didik secara kolaboratif bertanggung jawab untuk mengakses dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah. Kelima, ada proses evaluasi itu dijalankan secara kontinu. Produk akhir aktivitas belajar akan dievaluasi secara kualitatif. Selanjutnya, yang terakhir adalah bahwa situasi pembelajaran sangat toleran terhadap kesalahan dan perubahan. Ketiga, ada tujuan pembelajaran project-based learning. Di antaranya adalah dalam pembelajaran project-based learning yang berbasis proyek ini, tujuan yang akan dicapai adalah pertama, mampu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memecahkan masalah berbentuk proyek. Kedua, memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru dalam pembelajaran. Ketiga, membuat peserta didik lebih aktif dalam memecahkan masalah proyek yang kompleks dengan hasil produk yang nyata. Keempat, mengembangkan dan meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengelola bahan atau alat untuk menyelesaikan tugas atau proyek. Kelima, meningkatkan kolaborasi peserta didik khususnya pada PJBL yang bersifat kelompok. 4. Ada penerapan model pembelajaran project-based learning. Di antaranya adalah, pertama, model pembelajaran project-based learning digunakan ketika guru ingin mengkondisikan pembelajaran aktif yang berpusat pada siswa yang memiliki pengalaman belajar yang menarik dan menghasilkan sebuah karya yang berdasarkan permasalahan nyata yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Kedua, model pembelajaran project-based learning digunakan guru ketika guru ingin mengembangkan kemampuan siswa berpikir kreatif dalam merancang dan membuat sebuah proyek yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi berbagai permasalahan. Selanjutnya, beberapa syarat-syarat pembelajaran project-based learning dapat dilaksanakan. Pertama, ketika guru harus terampil mengidentifikasi kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan baru atau pengetahuan pada tingkat penerapan dan analisis, sintesis, dan evaluasi. Kedua, guru mampu memilih materi dan topik yang akan dijadikan tema proyek sehingga pembelajaran menjadi menarik. Ketiga, guru harus terampil menumbuhkan motivasi siswa dalam mengerjakan proyek. Keempat, adanya fasilitas dan sumber belajar yang cukup. Kelima, guru harus melihat kesesuaian waktu proyek dengan kalender pembelajaran agar proses proyek bisa berjalan dengan maksimal. Selanjutnya, ada karakteristik materi yang dituntut dalam model pembelajaran project-based learning. Pertama, materi tersebut harus memiliki kompetensi dasar yang lebih menekankan pada aspek keterampilan atau pengetahuan pada tingkat penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi, serta mampu memodifikasi, mencoba, membuat, dan menggunakan, serta mengoperasikan, memproduksi, dan merekonstruksi, mendemonstrasikan, serta menciptakan dan merancang dan menguji. Kedua, dapat menghasilkan sebuah produk. Ketiga, memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kelima, ada tahapan umum model pembelajaran project-based learning. Menurut Wadewena, 2011 halaman 108-118, tahap pembelajaran dalam project-based learning dibagi menjadi 3 sintaks, salah satunya sebagai berikut. Pertama, ada perencanaan, yang merupakan tahap yang sangat penting dalam setiap proses pembelajaran. Adapun langkah-langkah perencanaan menurut Wadewena adalah pertama, mampu merumuskan tujuan pembelajaran proyek, menganalisis karakteristik siswa, merumuskan strategi pembelajaran, membuat lembar kerja. Kelima, merancang kebutuhan sumber belajar, dan merancang alat evaluasi. Kedua, pelaksanaan,
yang memiliki langkah-langkah pelaksanaan. Salah satunya yaitu pertama, mempersiapkan segala sumber belajar yang diperlukan, menjelaskan tugas proyek dan gambar kerja. Ketiga, mengelompokkan peserta didik sesuai dengan tugas masing-masing. Keempat, baru mengerjakan proyek. Dalam tahap ketiga yaitu ada evaluasi, yaitu perencanaan dan pelaksanaan yang merupakan tahap penting dalam pembelajaran strategi proyek, dan guru dalam mengetahui tujuan pembelajaran praktik tercapai atau tidaknya evaluasi. Istilah evaluasi dalam pembelajaran merupakan suatu kegiatan yang bersifat kualitatif, sedangkan istilah pengukuran dalam evaluasi merupakan suatu kegiatan yang bersifat kuantitatif. Langkah model pembelajaran project-based learning sebagai berikut. Pertama, membuka pembelajaran dengan suatu pertanyaan yang menantang. Start with the big question. Kedua, merancang proyek. Design a plan for the project. Ketiga, menyusun jadwal aktivitas. Create a schedule. Keempat, guru mengawasi jalannya proyek, monitor, dan the student. Keempat, guru mengawasi jalannya proyek. Guru sebagai monitor dan student sebagai progress of the project. Kelima, penilaian terhadap produk yang dihasilkan, assess the outcome. Keenam, evaluasi, yaitu tahap terakhir, yaitu di mana kegiatan dari proyek tersebut akan dinilai dan dievaluasi oleh guru. Evaluate the experience. Ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran project-based learning. Menurut Susanti, adapun kelebihan dari project-based learning ini adalah 1. Dapat meningkatkan motivasi serta meningkatkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan meningkatkan kolaborasi antar siswa. Kedua, mampu meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Ketiga, menyediakan pengalaman belajar yang melibatkan peserta didik secara kompleks dan dirancang untuk berkembang sesuai dengan dunia nyatanya. Keempat, memberikan pengalaman kepada peserta didik dalam pembelajaran dan praktik dalam organisasi, proyek, dan membuat alokasi waktu dan sumber-sumber lain seperti perlengkapan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kelima, mendorong peserta didik untuk mengembang dan mempraktikkan keterampilan dalam berkomunikasi. Kelebihan tentu ada kekurangan. Adapun kekurangan dalam model pembelajaran project-based learning ini diantaranya adalah bahwa kondisi kelas sedikit sulit dikondisikan dan menjadi tidak kondusif saat pelaksanaan proyek. Kedua, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan. Ketiga, adanya kemungkinan bahwa peserta didik yang kurang aktif dalam bekerja kelompok tidak dapat menyelesaikan proyek tersebut. Keempat, sangat banyak peralatan yang harus disediakan saat melakukan proyek. Kelima, peserta didik yang memiliki kelemahan dalam percobaan dan pengumpulan informasi akan mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran ini. Selanjutnya, peserta didik yang tidak mampu menguasai materi pun akan kesulitan dalam proses pembelajaran ini. Aspek yang mampu mengatasi kelemahannya, pertama, memfasilitasi peserta didik dalam menghadapi masalah. Ini dapat mengatasi berbagai kelemahan yang terjadi pada proses pembelajaran project-based learning. Kedua, mengatasi waktu peserta didik dalam menyelesaikan proyek. Ketiga, meminimalisir biaya yang dibutuhkan. Keempat, menyediakan peralatan sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar. Artinya, kita harus memanfaatkan alam dan bahan-bahan yang mungkin tidak digunakan lagi, tapi mampu mendukung dan menunjang aktivitas proyek dalam model pembelajaran ini. Kelima, memilih lokasi penelitian yang mudah dijangkau. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan sehingga guru dan peserta didik merasa nyaman dalam pembelajaran. Menurut Widya Swaro, tahun 2016, halaman 189. Sekian hasil presentasi dari tugas mata kuliah saya pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.